Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal kehidupan kita, akan kembali kepadanya suatu saat nanti, dan dengan kesempatan ini mudah-mudahan bisa menambah bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berdoa mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita niatkan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Mohon maaf ini sekalian jadi operator karena lagi mencari formasi terbaik dari alat kecil ini. Pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya minggu belakang, kita sudah menyinggung tentang bagaimana keadaan manusia dalam menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk salah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam hari pengadilan, Allah Subhanahu wa taala akan langsung berbicara kepada hambanya, dan itu tanpa ada perantara apalagi penerjemah. Maka begitu manusia dihadapkan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat, maka manusia saat itu sedikit kebingungan. Dia menoleh ke kanan yang dia dapati akibat dari perbuatan dia. Begitu manusia menoleh ke kiri, dia melihat apa yang sudah dia perbuat ketika masih hidupnya. Jadi kita ini posisinya nanti Bapak Ibu begitu menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tergantung kita tenang atau tidak dalam menghadapi pengadilan Allah, itu tergantung amal ibadah kita. Karena posisi manusia saat itu di samping mencekam, takut, gelisah, maka salah satu yang bisa membuat dia bahagia itu dikarenakan amal ibadahnya selama hidup. Begitu dia melihat ke kanan, dia mendapatkan amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya itu bagus, maka tentu dia akan bahagia. Tapi begitu amal perbuatannya jelek, maka dia akan lebih sengsara atau bahkan menderita. Kemudian dia melihat ke kiri, pun yang dia lihat tidak lain kecuali amalnya. Nah, amal dia bagus atau tidak. Begitu dia melihat ke depan, yang dilihat adalah neraka. Kanan amal ibadah, kiri amal perbuatan, depan neraka. Itu posisi dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita melihat demikian berarti ada ketakutan atau sesuatu mencemaskan, bahkan bisa membuat kita terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu posisi manusia saat itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah diri kalian itu dari api neraka. Kenapa? Karena posisi manusia saat pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya itu neraka. Maka kata Rasulullah, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Kata Rasulullah, maka saat itu jagalah diri kalian walaupun dengan sebutir kurma. Apa maksudnya? Jangan diremehkan orang yang berinfak sedikit walau dengan sebutir kurma. Sebutir kurma itu kalau di Indonesia harganya mungkin 500 rupiah. Maka jangan remehkan untuk berbuat baik walaupun sebutir kurma. Bahkan dalam hadis Rasulullah yang lain dijelaskan, walaupun dengan ucapan yang sangat baik. Jadi kita itu disuruh menjaga diri kita dari api neraka, baik melalui baik kita disuruh menjaga itu dengan sodako sebutir kurma. Bayangkan, sodako sebutir kurma itu berapa? Berapa nilainya? Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat baik dia tidak melihat berapa besar dan berapa ukurannya, tapi yang dilihat seberapa besar keikhlasannya. Atau kata Rasulullah, dengan ucapan yang baik. Karena nanti bapak-bapak, ibu-ibu, di pengadilan Allah itu kita semuanya akan mendapatkan hak-hak kita. Jadi kalau hak kita ini di dunia ini belum kita dapatkan, nanti di akhirat hak-hak itu akan Allah berikan. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan, andai kata kambing yang mestinya di dunia ini dia punya hak untuk memiliki tanduk dan ternyata tidak bertanduk, kelak di akhirat Allah akan beri tanduknya sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut bapak-bapak jika hak kita dirampas, jika hak kita diambil orang, itu jangan takut, di akhirat nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab terkenal dengan perkataannya, hasibu qabla an tuhasabu. Kata Umar, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung di hadapan Allah. Di perkataan lain Umar bin Khattab mengatakan, timbang-timbanglah amal perbuatan kalian sebelum amal kalian itu ditimbang. Jadi pertama kata Umar, hitung-hitung amal perbuatan sebelum nanti dihitung di hadapan Allah. Karena kalau sudah dihitung di hadapan Allah, tidak ada yang lepas, semuanya akan adil. Yang kedua kata Umar, timbang-timbang amal perbuatannya. Timbang-timbanglah amal perbuatan kalian sebelum nanti ditimbang amal perbuatan itu. Karena manusia ini bapak-bapak, ibu-ibu, di dunia ini ada 3 macam dalam beribadah, dalam menghadapi kehidupan. Ada manusia yang amalan akhiratnya lebih baik, lebih diutamakan, dan lebih diprioritaskan daripada amal dunianya. Dalam arti lain, akhiratnya lebih diprioritaskan, lebih baik daripada dunianya. Itulah kata para ulama orang yang beruntung dalam akhiratnya nanti. Pertama. Yang kedua, ada manusia yang dunianya lebih dia kedepankan, lebih diprioritaskan daripada akhiratnya. Jadi yang dikejarnya di dunia ini ya dunia terus.
lupa akhirat. Kalau dia mau mati, dia akan mati, dia akan meninggal, dia akan kembali kepada Allah. Dia lupa, dia kejar dunia terus, akhirnya akhirat dilupakan. Kata para ulama, orang seperti ini maka dia termasuk orang yang celaka. Yang ketiga, ada manusia antara dunia dan akhiratnya seimbang. Antara akhirat dan dunianya seimbang. Dia memprioritaskan 50% akhirat, 50% dunia. Nah, manusia seperti ini kata para ulama itu khawatirkan tentang kehidupannya di akhirat, masih khawatir. Jadi dunia dan akhirat seimbang, itu juga masih khawatir para ulama. Ini selamat atau tidak orang seperti ini? Kalau orang yang mengedepankan akhiratnya tadi, pasti dia orang beruntung. Kalau orang yang prioritasnya dunia, pasti dia celaka. Nah, ini ada manusia yang 50% di dunia, 50% dia prioritaskan akhirat. Seimbang antara dunia dan akhirat. Orang seperti ini kata para ulama itu pun dikhawatirkan keselamatannya di akhirat. Lalu kalau begitu bagaimana kita menyikapi padahal kita juga hidup di dunia? Nah, inilah kelebihan umat Muhammad. Bagaimana aktivitas kita sehari-hari itu bernilai ibadah dan bernilai akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidur itu bisa bernilai ibadah. Bagaimana makan itu bernilai ibadah. Bagaimana batuk itu juga bernilai ibadah. Bagaimana langkah itu juga bernilai ibadah. Bagaimana napas itu bernilai ibadah. Bagaimana aktivitas kita ini sehari-hari bisa bernilai ibadah kalau diniatkan semuanya karena Allah. Bagaimana cara kita karena Allah? Jangan lupa untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, itu manusia yang nanti di akhirat, dunia dan akhirat, maka kita harus memprioritaskan aktivitas kita. Kata Umar bin Khattab, hitung-hitung mulai sekarang ini hidup kita ini. Sehari kita hitung, ini ibadah atau tidak. Ini hanya sekedar aktivitas atau nilai ibadah. Nah, kalau kita prioritas demikian, maka nanti setiap aktivitas kita itu bernilai akhirat. Kalau dia sudah bernilai akhirat, nah kita dikategorikan orang yang beruntung. Orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengapa bapak-bapak, ibu-ibu? Para ulama, para nabi, apalagi nabi yang sudah melihat alam gaib, para rasul yang sudah tahu alam gaib, itu rasa-rasanya kalau menghadapi kiamat itu mereka sudah ketakutan, tidak sanggup, tidak kuat kalau mereka membayangkan tentang akhirat, tentang hari-hari akhirat. Karena sebagian para rasul itu sudah menyaksikan tentang gambaran akhirat, seperti Nabi Idris, bagaimana Rasulullah ketika Isra Mi'raj gambaran tentang akhirat diperlihatkan. Itu mereka sangat takut dalam menghadapi akhirat. Maka dalam menghadapi ini yang paling kita fokuskan pada malam hari ini, bagaimana tentang pembalasan Allah atas hak-hak sesama manusia. Kalau kita kemarin sudah bahas masalah ibadah, bagaimana hak kita dengan Allah, itu sudah kita bahas. Sekarang yang kita prioritaskan, bagaimana balasan Allah, seperti apa balasan Allah tentang hak-hak kita sesama manusia. Maksudnya begini bapak-bapak, ibu-ibu. Kita hidup ini ada dua hubungan. Satu hubungan kita dengan Allah, yang kedua hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah itu dengan taubatan nasuha selesai.
Karena Allah berjanji Allah akan ampuni seluruh dosanya kalau bertaubat kecuali dosa syirik. Enak, seakan-akan kita enteng, tinggal taubatan nasuha, selesai urusan kita. Habis urusan kita di akhirat, Allah ampuni. Nah, yang paling berat ini tentang pembalasan di akhirat, tentang hak-hak kita, sesama manusia. Karena semuanya nanti akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menzolimi seseorang, maka minta maaflah sekarang juga, kata Rasulullah. Apa artinya menzolimi? Zolim itu memakai yang bukan haknya, itu zolim. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu zalim. Melakukan sesuatu pekerjaan yang bukan standarnya, bukan posisinya, bukan kerjaannya, itu zalim. Nah, barang siapa yang menzalimi sesuatu, maka dia hendaknya, kata Rasulullah, minta maaf sekarang juga. Kita menyembelih anak sapi yang baru setahun, itu zalim. Kita motong anak ayam itu kan paling gampang, dipotong dikit-dikit, disate cepat. Belum waktunya kita sembelih, itu zalim. Itu gambaran zalim. Seorang yang menelantarkan anaknya, itu zalim. Nah, barang siapa yang menzolimi seseorang, maka hendaklah dia meminta maaf sekarang juga. Karena apa? Karena nanti di akhirat, bapak-bapak, ibu-ibu, semua akan dikembalikan. Haknya setiap orang itu akan dikembalikan kepada orang tersebut. Jadi kalau kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini misalkan barang kita diambil orang, itu jangan takut, nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Misalkan bapak ibu hari ini dihutangi, ditagih, tak juga bayar-bayar, jangan dendam, jangan nyakiti, bahkan jangan mengumpat, sabar saja. Karena nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kalau hari ini kita disakiti orang, hari ini kita difitnah orang, hari ini kita dilukai orang, Rasulullah tidak menyuruh kita untuk membalas, tapi kita disuruh untuk bersabar. Karena suatu saat di akhirat nanti itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita terzolimi di dunia ini, jangan kita balas dengan zolim. Karena apa? Karena nanti di akhirat itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita juga. Jadi kalau kita dihina orang, dibicarakan orang, difitnah orang, jangan kita balas. Karena nanti kita akan dikembalikan hak-hak kita itu. Maka saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nanti kan kami menghadapi hari pengadilan itu tidak berpakaian. Bahkan jangankan berpakaian, alas kaki saja kami tidak ada. Bagaimana kami akan membalas ataupun membayar tentang apa-apa yang terzolimi atau apa-apa yang kami zolimi di dunia? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, manusia saat itu akan membayar apa yang dia perbuat dengan amal ibadahnya, dengan amal perbuatannya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang harus kita waspadai, orang yang berhutang, kelak besok akan ditagih oleh orang-orang yang dihutangi. Jadi orang yang terpiutangi. Orang yang terpiutangi itu maksudnya bapak-bapak ibu, orang yang memberi hutang di dunia ini ditagih juga. Besok di akhirat
dia lebih gencar menagih, itu lebih gencar, jangan kita remehkan. Misalkan saya berhutang dengan Pak Haji Surjono. Pak Haji Surjono berkali-kali mengingatkan saya untuk bayar, saya juga bayar. Padahal saya mampu. Besok Pak Haji Surjono menagih hutang itu lebih gencar, lebih dahsyat menagih, ditagih terus. Karena apa? Karena manusia saat itu satu yang dia pikirkan, bagaimana saya harus mendapatkan kebaikan-kebaikan orang, dan bagaimana agar dosa saya ini diambil dan dipikul oleh orang-orang di akhirat pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipikir manusia saat itu. Maka orang-orang yang punya hutang ini yang karena apa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, yang menjadi prioritas kita di sini adalah hak-hak kita sama manusia. Nanti ada lagi hak darah, ada juga hak harta. Tapi yang digarisbawahi di sini oleh Rasulullah itu masalah harta dulu. Jadi yang pertama amalnya. Begitu Pak Haji Surjono nagih saya mau bayar pakai apa? Maka saat itu ada suara menyeru. Ada suara menyeru, ambillah seluruh kebaikan Pak Zaini itu, ambil semua kebaikannya untuk Pak Haji Surjono. Langsung pindah. Ternyata setelah ditransfer, kebaikan saya habis. Kebaikan saya habis. Karena tidak banyak berbuat baik misalnya. Habis kebaikan saya. Masih menuntut, Pak Haji Surjono masih menuntut. Maka ada suara saat itu. Maka seluruh dosa dan kejahatan Pak Haji Surjono dipindahkan semua ke Pak Zaini. Maka dosanya pindah ke saya saat itu. Berapa banyak dosa? Habis dosa, enteng, ringan. Pak Haji Surjono menghadap pengadilan Allah dalam keadaan pede dan dalam keadaan tanpa berbuat dosa. Nah itu cara membayar di akhirat nanti, seperti itu pembayaran pengadilan Allah. Maka satu, kata Rasulullah, jangan sekali-kali kita menyakiti seseorang di dunia ini. Kalau kita menyakiti, maka secepatnya lah kita harus minta maaf. Baik kita menyakiti secara fisik, apalagi terlebih lagi menyakiti masalah harta. Maka jangan sampai enak kalau kita ini banyak berbuat baik. Kalau banyak kebaikan kita enak. Itu baru satu orang. Coba kalau kita menzolimi banyak orang. Datang lagi si A, datang lagi si B. Habis dosa kita yang semakin numpuk. Ini masalah pembayaran pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis nanti kebaikan kita kalau di dunia ini kita tidak menyelesaikan masalah kita, hak kita sama Adam. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, seseorang di akhirat itu kalau di dunianya dia sudah divonis sebagai ahli surga, bahkan ciri-cirinya sudah jelas dia ahli surga, di akhirat dia akan terhalang disebabkan karena ada tuntutan dari sang ahli neraka. Misalkan ada si Fulan bernama Budi misalkan, dia ini rajin ibadah, semua ibadah tanpa dosa, dan dikategorikan dia sebagai ahli surga. Di akhirat seorang ahli surga bisa terhalang dia masuk surga karena ada tuntutan dari sang ahli neraka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ada hadis Rasulullah mengatakan, besok ada seorang ayah yang hampir dia masuk surga, tiba-tiba tidak jadi masuk surga karena anaknya menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, ya Rabb, Tuhanku, aku menuntut sekarang. Bapakku waktu hidup tidak pernah mengajariku tentang ibadah kepadamu. Maka hari ini aku menuntut jangan sampai dia juga masuk surga, maka masuk neraka. Yang tadinya orang tua tersebut masuk surga. Dituntut oleh orang-orang ahli, oleh penduduk neraka. Nah, oleh karena itu
maka dalam kehidupan kita ini kita prioritaskan apa yang menjadi hak kita, maka harus kita tunaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kenapa? Kalau kita di dunia ini senantiasa menzolimi, apalagi banyak yang kita zolimi. Hutang ke sana, hutang ke sini, curang ke sana, curang ke sini, minjam uang ke sana, minjam uang ke sini, itu banyak. Hutang di sini, udah banyak, beli toko di sini, tidak apa-apa saya singgung, daripada nanti di akhirat nanti saya dituntut, tidak pernah diingatkan. Nah, sekarang kita ingatkan. Si A hutang di toko ini, udah banyak hutangnya, tidak bayar, pindah lagi ke toko ini. Udah banyak lagi, tidak juga bayar, pindah lagi ke toko ini. Berapa banyak yang dia zolimi dan berapa besar terzolimi orang-orang tersebut, di akhirat nanti dia akan dikepung oleh orang-orang yang terzolimi. Bayangkan kalau 10 orang yang menzolimi, dia akan dikepung dan ditarik oleh 10 orang itu. Ada yang mencekram lehernya, ada yang memegang tangannya, ada yang memegang kepalanya. Bagaimana kita mau disiksa oleh sekian banyak orang? Bagaimana gambaran kita akan dikeroyok oleh sekian banyak orang yang kita zolimi? Maka saat itulah dia menghadap ke langit dan tidak ada yang bisa menolong. Dia berteriak ke hadapan Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan. Maka saat itulah ada suara mengatakan, hari ini pengadilan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan semua apa yang diperbuat akan kembali kepada sang pelakunya. Dalam surat Al-Ibrahim itu dijelaskan. Maka saat itulah orang tadi seakan-akan setelah mendengar suara itu jantungnya copot. Kenapa? Karena tidak ada harapan lagi selamat. Tidak ada lagi harapan selamat. Kenapa? Karena sudah begitu banyak yang dia zolimi. Begitu banyak orang-orang yang sudah dia sakiti. Dan begitu banyak kejahatan yang sudah dia lakukan. Kepada siapa minta tolong? Tidak ada. Pertemuan yang lalu kita sampaikan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Minta tolong kepada saudaranya, tidak bisa. Tolong kepada anaknya, tidak bisa. Kepada ibunya, tidak bisa. Kenapa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughnihi. Karena semua orang saat itu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang diadili tentang haknya sama manusia, itu sangat dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjelaskan kalau masalah pengadilan tentang dosa dan maksiat manusia itu di hadapan Allah, dengan taubatan nasuha selesai. Tapi kalau sama manusia, kalau dia tidak menyelesaikan di dunia, maka di akhirat itu pengadilannya lebih dahsyat. Maka ada salah satu hadis bapak-bapak, ibu-ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah pernah jelaskan, tapi tidak apa-apa kita ulangi hadis ini supaya lebih masuk lagi dan mengingatkan kita. Kalau tidak salah pernah saya 2 tahun yang lalu di khutbah Idul Fitri tentang maaf memaafkan. Konon di akhirat nanti Rasulullah suatu hari duduk bersama sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah tertawa, giginya ini nampak saking senangnya tertawa. Para sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Rasulullah baru dikabarkan oleh malaikat Jibril, kelak besok di akhirat itu ada 2 orang. Saya garis bawahi, ada 2 orang yang mengadu pengadilannya ke Allah Subhanahu wa taala, ke hadapan Allah. Sang pengadu melapor, ya Allah, saya minta kebaikan-kebaikan hamba ini, karena dia dulu
ketika di dunia sudah menyakiti saya, menzolimi saya minta keadilan-Mu ya Allah hari ini. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Setelah dijelaskan tentang pengadilan, kemudian Allah menyuruh dia, lihatlah ke atas, hadapkanlah wajahmu ke atas. Maka saat itu dia menghadap, dia melihat istana yang begitu megah, istana yang begitu elok. Terkesima dan terkejut. Lalu sang hamba tadi bertanya ke Allah, untuk siapakah itu wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala? Untuk siapakah istana itu? Allah Subhanahu wa taala menjawab, itu untuk hambaku yang mampu membayar haknya kepadaku, yang bisa membayar haknya kepadaku. Bingung dia, apa maksudnya wahai Tuhanku, wahai hambaku? Ini adalah bagi orang yang mampu memaafkan kesalahan saudaranya, maka sebenarnya dia sudah membayar haknya terhadapku dan dia akan mendapatkan imbalan dari memaafkannya itu dengan istana yang begitu megah, terkesima. Padahal saya garis bawahi tadi, manusia di akhirat begitu dia terzolimi baik harta ataupun jiwa, dia paling gencar menagih, dia paling gencar menuntut haknya di hadapan Allah. Saking takutnya, mencekamnya, dia semakin gencar, paling gencar mencari haknya, menagih. Tapi begitu dia dalam posisi yang begitu takut dan ingin menagih, begitu dihadapkan istana yang begitu megah, lupa dia. Apa menunjukkan betapa agung dan betapa hebatnya kekuasaan Allah memperlihatkan kepada seorang hamba. Begitu dia melihat itu, dia lupa. Untuk siapa dia bilang bertanya? Lupa, dia menuntut tadi lupa. Malah dia bertanya, ini untuk siapa ya Allah? Jadi lupa, dia menuntut saudaranya tadi lupa. Dia terkesima melihat kemegahan begitu besar agungnya balasan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya. Lalu kata hamba tadi, kalau begitu wahai Allah, Rabbku, aku maafkan dia sekarang. Lalu Allah berfirman, masuklah kalian berdua ke dalam surga. Dua-duanya masuk surga. Nah, itu memaafkan. Yang menjadi pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini dijelaskan tidak semua orang akan terjadi kasus seperti ini di hadapan Allah. Ingat, 2 orang. Artinya tidak semua orang nanti diadili seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin Allahumma amin. Kenapa yang demikian kok bisa? Artinya bukan cuma 2 orang, tapi ada nanti entah 2 orang, pokok 2. Tidak semua kata Rasulullah. Syaratnya Rasulullah mengabarkan kasus ini bisa terjadi di akhirat. Syaratnya kenapa? Kenapa hal ini diangkat oleh Rasulullah? Ada 2 orang karena memaafkan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala karena sengketa, lalu Allah maafkan dan beri ganjarkan hingga keduanya masuk surga. Itu satu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyiksa kedua hamba ini. Jadi Allah memang tidak mau menyiksa mereka berdua, itu tidak mau. Kenapa Allah tidak mau menyiksa? Satu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah tahu hamba ini sudah taubat sebelum dia meninggal dunia. Jadi sudah taubat. Walaupun sudah taubat, tetap diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi ending dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu happy ending kata orang sekarang ini. Satu, pertama karena dia sudah taubat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu
misalkan sempat pernah menyakiti seseorang, kemudian sudah minta maaf berkali-kali minta maaf dan berjanji tidak akan menyakiti lagi, itu cirinya sudah bertaubat. Itu sudah bertaubat. Jangan putus asa. Ya Allah, orang ini kok tidak mau niat memaafkan, tapi ibu terus berusaha sampai akhir hayat berusaha, ketemu mohon maaf, terus usahakan minta maaf. Kalau dia juga tidak mau juga memaafkan sampai salah satu keduanya meninggal, jangan putus asa. Itu tandanya orang sudah bertaubat untuk meminta maaf kepada saudaranya. Memang nanti di akhirat bisa jadi dia diadili seperti kasus hamba ini, tapi happy endingnya keduanya bisa masuk surga. Kalau yang terzolimi tadi di akhirat nanti memaafkan. Tapi ingat kata Rasulullah tadi, dahsyat-dahsyatnya dia menuntut, begitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ganjarannya, lupa tuntutan dia ke saudaranya. Kenapa Allah ingin adili seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyiksa kita yang sudah berusaha memohon maaf tadinya. Ini banyak pertanyaan di masyarakat. Pak, kalau sudah minta maaf juga mau maafkan, gimana ini Pak? Takut. Terus saja minta maaf. Masalah dimaafkan atau tidak, nanti di akhirat kita akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, dua kasus ini tadi, satu kasus dua orang ini tadi yang diadili Allah tadi, itu satu karena sudah taubat. Yang kedua, karena Allah tidak mau menyiksa salah satu keduanya. Yang ketiga, ada satu amalan yang tersembunyi di antara itu. Jadi seorang hamba ini tadi, walaupun dia sudah menyakiti orang, dia punya amalan rahasia, punya amal ibadah yang tidak diketahui oleh manusia. Maka besok bisa di akhirat diadili dengan pengadilan yang Allah gambarkan kepada dua orang ini tadi. Maka kita di dunia ini, kemarin kita bahas, berusahalah untuk infak yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, kalau bisa kita punya amal ibadah yang amal itu tersembunyi dan tidak ada yang mengetahui. Maka kalau ada orang posting jam 3, sepertiga malam, aku bermunajat kepadamu ya Rabb, itu tidak tersembunyi namanya. Walaupun sendirian di gelap gulita, ya di gelap gulita, tapi diposting. Besoknya ya orang tahu. Atau sama juga, ada orang berinfak, ada cerita orang berinfak. Infaknya besar Pak Bu, infaknya besar. Infak diumumkan, hamba Allah infak 5 miliar, hamba Allah bin Fulan. Binnya itu yang jadi masalahnya. Tahulah orang, oh si Anu yang infak itu tadinya hamba Allah, udah tersembunyi harusnya. Tapi ada bin Fulannya tadi. Nah kan si Anu yang infak itu, jadi tidak tersembunyi. Kalau mau hamba Allah saja sudah, tidak usah kasih bin Fulan, bin A si B si C. Nanti ketahuan, oh dia atau yang infak. Tidak menjadi amal yang tersembunyi. Ada tiga. Satu karena dia sudah taubat. Yang kedua karena Allah tidak ingin menyiksa. Yang tiga bisa jadi dia punya amal ibadah yang tersembunyi. Dan tidak semua orang diadili seperti ini di akhirat. Kalau semua orang diadili, tidak ada yang masuk neraka nanti Pak Bu. Kalau semua orang diadili itu tidak ada yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Tapi ingat syaratnya tadi ada 3. Taubat. Yang kedua, memang Allah tidak mau menyiksa. Yang ketiga, kalau bisa ada amal ibadah yang tersembunyi. Terserahlah mau amal ibadah seperti apa, yang penting jangan ada orang yang tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Nah itu bagaimana Allah ingin membuat orang besok ikhlas memaafkan. Tapi usaha kita di dunia terus. Selagi dia masih hidup berusaha.
masalah dia mau mencaci maki, masalah dia mau mengusir, mau masalah dia mau menghina, kita tetap berusaha. Karena itulah bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal urusan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Ini masalah tentang hak kita. Lalu apa yang menjadi prioritas ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang pertama kali yang harus diperhitungkan? Apa yang harus menjadi pertama kali yang harus disidangkan? Maka dalam hal ini, kalau tadi kita sudah bahas masalah hak-hak kita sama manusia seperti itu, endingnya bisa berupa jadi bahagia atau sengsara atau tersiksa, itu tergantung kita sekarang di dunia. Kalau kita tetap juga tidak mau bayar hutang juga, ya tanggung aja nanti di akhirat. Kalau memang tidak ada duit juga, ya mintalah kerelaannya. Tapi kalau ada jangan sampai ditunda-tunda, karena ditunda juga pasti akan hilang hartanya. Yakin Pak Bu? Orang punya hutang, niatnya tidak mau bayar, pasti itu hilang, rusak. Karena Rasulullah sudah memvonis dalam hadisnya, orang yang menunda-nunda bayar hutang disebabkan karena dia mampu, pasti hartanya akan rusak. Lebih baik bayar hutang saja. Coba saja kalau Bapak Ibu tidak percaya, punya hutang, nunda-nunda, tidak lama harta itu entah hilang lah, entah punya kebutuhan lah, entah apa. Karena Rasulullah sudah memvonis orang yang menunda bayar hutang pada dia mampu, maka hartanya akan rusak. Sudah harta rusak di dunia, kemudian di akhirat tetap dituntut. Iya, kalau diadili. Kalau seperti tadi yang jantungnya sampai copot, celakalah manusia tersebut. Maka yang pertama kali nanti dihisab di akhirat, kata Rasulullah, yaitu sholat. Itu masalah hubungan dengan Allah. Sholat, nanti kita bahas. Yang kedua, masalah di sesama manusia, itu masalah hubungan darah. Orang yang menyakiti sampai keluar darah, itu yang pertama kali diperhitungkan, yang pertama kali dihisab. Satu, hubungan dengan Allah sholat. Yang kedua, hubungan sama manusia karena pertumpahan darah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di akhirat itu pertama kali dihisab, Allah menyuruh para malaikat, coba lihat sholatnya hamba ini sempurna atau tidak. Dilihatlah sempurna atau tidak. Ingat, Rasulullah mengabarkan bukan berarti ini rusak atau tidak, tetapi sempurna atau tidak. Lihat sholatnya sempurna atau tidak. Nah, beberapa waktu yang lalu sebelum COVID kita sudah pernah bahas bagaimana Allah menimbang amal ibadah kita. Itu ada standar. Saya ibaratkan kemarin seperti timbangan. Kalau orang mau menimbang beras 1 kilo, maka dia harus masukkan juga besi beratnya 1 kilo. Maka jadilah berat ini 1 kilo. Itu ada ulama yang berpendapat demikian. Karena apa? Karena setiap amal ibadah kita itu punya standar. Dia diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jeruk ini dianggap dia sudah 1 kilo. Kalau di sini ada besi yang distandarkan juga 1 kilo. Itu timbangan neraca kalau salah. Pernah, kalau sekarang tidak ada lagi seperti itu. Jadi mau dikatakan ini jeruk 1 kilo, itu kalau di sampingnya juga ada berat besi itu sebesar 1 kilo. Timbangan apa itu namanya Pak Bu? Biar seimbang. Kalau jeruknya 1 kilo, terus yang di kanannya besinya 2 kilo, pasti tidak seimbang. Nah, kalau lihat dari kasusnya hisab di akhirat nanti, Allah menyuruh kepada kepada malaikatnya, wahai malaikat, periksa sholatnya, sempurna atau tidak.
maka diperiksalah sholatnya. Kalau sempurna alhamdulillah. Tapi kalau tidak sempurna, ternyata tidak sempurna. Setelah ditimbang, ini sholatnya harusnya khusyuknya 60% baru diterima oleh Allah. Maka ditimbanglah 60%. Standar Allah 60%. Misalkan, ini misal Pak Bu, misal. Karena tidak dijelaskan. Itu rahasia Allah. Coba kita untuk mengoreksi diri kita. 60% khusyuk, sholat diterima. Ternyata laporan malaikat, ya Rob, hamba ini khusyuknya cuma 20%. Berarti ditolak. Lalu Allah berfirman, wahai malaikat, coba kamu lihat sholat-sholat sunnahnya. Sholat-sholat sunnahnya itu lihat. Ada enggak sholat sunnahnya? Maka diperiksalah sholat sunnahnya. Oh banyak ya Allah. Sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, dan sholat lain. Masukkan ke sana. Wah, 70% diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fungsinya sholat-sholat sunnah. Sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap. Karena apa Pak Bu? Karena Allah itu tahu, Rasulullah itu tahu kalau sholat kita ini jauh dari kata khusyuk, apalagi zaman sekarang. Itulah disebabkan kenapa kita harus diperbanyak sholat sunnah. Itu apa? Ini untuk melengkapi. Kenapa zakat itu ada yang wajib dan ada sodako, ada infak yang sunnahnya? Karena boleh jadi zakat kita itu belum sempurna, infak, sodako. Itulah yang akan menyempurnakan dari zakat kita. Kenapa puasa itu ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Arafah, ada puasa Bid, ada puasa Muharram. Bisa jadi puasa Ramadan kita yang wajib sebulan penuh itu jauh dari kesempurnaan. Puasa-puasa yang sunat inilah yang akan memenuhi. Ada puasa Syawal. Jangan diremehkan perkara-perkara yang sunnah tersebut. Karena itulah yang akan memenuhi. Kalau seumpamanya kita tidak punya modal amalan-amalan yang sunnah, yang wajib ini jauh dari kesempurnaan, dari mana kita mau menyempurnakan amalan-amalan yang wajib ini? Maka perbanyaklah kalau selagi bisa sholat sunnah. Sebelum zuhur itu ada 4, setelah zuhur ada 2. Memang sebelum asar itu tidak ada sunnah muakkad, tidak. Dia sunnah ghairu muakkad. Tapi kata Rasulullah, kalau dia sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, itu mendapatkan keistimewaan lain. Walaupun dia tidak ghairu muakkad, sholat saja tidak bisa 4, 2 rakaat. Sebelum Isya itu tidak sunnah muakkad, sunnah biasa. Tapi tidak salah kita sholat juga sebelum Isya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan. Habis Isya, ya duha. Sholatlah 2 rakaat. Siapa tahu duha, taubat kita. Ini memang dari selisih. Dari banyak perselisihan ada yang mengatakan sholat sebelum qobliyah Jum'ah itu tidak ada. Ada yang mengatakan ada sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Kalau memang kita yakin itu tidak ada qobliyah Jum'ah, apa salahnya kita sholat taubat? Kan bagus. Usolli sunnata taubat. Nah, kalau memang kita yakin udah ada sholat sunnah sebelum Jumat itu, tidak salah kita sholat taubat atau sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, ya sudah sholat. Jadi kalau memang semua sholat itu sudah Bapak Ibu lakukan, habis Pak, sholat sunnah itu sudah saya kerjakan. Masih, tidak ada kategori sholat itu habis. Sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak. Jam berapa saja, 2:30 sore, usolli sunnatan rakaataini. Itu udah mutlak namanya. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Sholat apa? Pokoknya sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah mutlak. Tapi jangan terlalu mutlak. Habis sholat asar, sholat lagi 2 rakaat. Usolli sunnatal mutlak. Tidak boleh. Kalau sudah asar ya tidak boleh. Habis subuh, habis asar,
tidak boleh, walaupun dia sunat tertolak sia-sia karena dilarang, tambah dapat dosa lagi. Ini saking semangatnya habis asar, masih banyak ini waktunya mau sholat, kan tidak ada sholat sunat ba'diyah asar, kan tidak ada, sunat mutlak aja, sholli sunatal mutlak Allahu Akbar, tidak boleh walaupun dia sunat mutlak. Nah, jadi tahu waktu, harus tahu waktu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa ada umroh? Karena umroh itu sunnah, melengkapi jika hajinya tidak sempurna, atau karena tidak hidupnya dia tidak sempat untuk haji karena berapa faktor. Bisa jadi dari umroh itulah menyempurnakan keislamannya. Ingat, rukun Islam itu ada di 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Nah, kalau seumpamanya ternyata dalam beberapa faktor haji tidak mampu, dia mampu umroh, harta cukup, umroh. Kenapa? Bisa jadi karena faktor haji yang begitu panjang hingga Allah tarik jiwanya, meninggal dunia, tapi dia punya harta untuk umroh, maka umrohlah. Siapa tahu umroh itulah yang melengkapi Islamnya. Wah, saya tidak punya harta untuk umroh, Pak. Cari amalan yang nilainya seperti umroh. Habis subuh 2 rakaat zikir sampai terbit fajar, kemudian setelah terbit fajar sholat 2 rakaat, sholat namanya isyraq, pahalanya seperti haji dan umroh. Tidak ada alasan kita nanti membangkang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya manusia itu mampu. Haji tidak mampu, Allah lebihkan harta. Umroh mampu, umroh tidak mampu, karena harta dan segala macamnya Allah kasih peluang amalan yang senilai haji dan umroh. Nah, itu sudah difasilitasi oleh Majelis Taklim Muhajirin setiap hari Jumat. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada sholat sunnah itu kita kerjakan sebanyak mungkin, itu tidak lain untuk menyempurnakan sholat wajib. Kalau ada namanya sodako, infak dan lain sebagainya macamnya, itu kita kerjakan tidak lain untuk menutupi kekurangan zakat harta kita. Kalau ada puasa-puasa yang sunat, kenapa kita harus kerjakan? Itu tidak lain untuk menyempurnakan puasa wajib kita di bulan Ramadan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin pada malam hari ini kita cukupkan sekian kajian kita tentang hak-hak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya kita sesama manusia tidak lepas dari salah dan hilaf, tapi begitu kita sadar kita bersalah, maka secepat itu harus kita laksanakan minta maaf. Kalau kita hak-hak kita diambil orang, tersakiti, terzolimi oleh orang lain, jangan kita balas, karena hak itu nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lain nantinya di akhirat nanti. Maka salah kalau kita difitnah orang kita balas, kita disakiti orang kita balas, itu salah, karena kita sendiri akan menyesal nantinya. Terakhir, mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan Bapak Haji Abdul Majid. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri yang terbaik dari ujian yang sedang dihadapinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terbaik dari qada dan qadar yang Allah berikan kepada, yang Allah titipkan kepada beliau. Ala hadhihi niyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kita semua dan jamaah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, mengangkat penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, memberikan hidayah kepada kita, dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bersedekah pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik, yang lebih agung, dan Allah angkat penyakit-penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah hindari dari segala hal yang membahayakannya. Ala hadhihi niyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.